Bagaimana nasib proses naturalisasi Mauro Zijlstra hari ini? Profil Regy Blinker, ex-timnas Belanda yang diduga jadi Direktur Teknik PSSI. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih dan ikut bertandang ke markas Chelsea. Septian Bagaskara janji balas kepercayaan Patrick Kluivert buat satu janji di timnas Indonesia. Sandy Walsh berpeluang hadapi bintang Liga Arab Saudi yang dipimpin Cristiano Ronaldo. Supporter timnas Indonesia, siapkan koreografi untuk lawan Bahrain. Bagaimana nasib proses naturalisasi Mauro Zijlstra hari ini? Striker keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSI. Kini, Mauro masih menunggu kabar dari PSSI. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. PSSI mengontak saya pada September atau Agustus, tapi saya belum tahu untuk tim mana. Saya belum tahu kapan akan ke Indonesia, sekarang saya masih menunggu kabar terbaru dari PSSI, kata Mauro Zijlstra, eksklusif kepada Kumparan. Saya sudah mengirim dokumen, kalau tak salah pada September, jadi mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen. Patrick Kluivert sudah mengumumkan pemain yang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain, tapi sampai saat ini belum ada kabar terbaru, saya sekarang hanya menunggu. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari publik Indonesia tentang kapan saya akan ke Indonesia. Saya masih menunggu. Lanjutnya, Mauro Zijlstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Ia menilai langkah tersebut adalah pilihan tepat. Saya sudah 100% siap bermain untuk Indonesia, saya siap. Jadi, sekarang saya hanya menunggu PSSI untuk memberikan lampu hijau. Hanya itu, ucap Mauro. Mauro Zijlstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama tim muda FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro sudah dipercaya untuk tampil bersama tim senior FC Volendam. Kita tunggu apakah Mauro akan dinaturalisasi oleh PSSI. Profil Regy Blinker, ex-timnas Belanda yang diduga jadi Direktur Teknik PSSI. Di stories Instagramnya @RegyBlinker, Regy Blinker dalam perjalanan menuju Indonesia. Waktunya untuk Indonesia, tulis Regy Blinker sambil menunjukkan foto berada di dalam pesawat bersama 4 orang lainnya. Dari 4 orang yang berfoto bersama Regy Blinker, 3 diantaranya sudah diketahui identitasnya. Mereka ialah Chesley ten Oever, Bram Verbruggen, dan Frank van Kempen. Chesley ten Oever akan menjabat sebagai performance specialist di timnas Indonesia, sementara Bram Verbruggen akan menduduki posisi tim developer di timnas Indonesia. Bagaimana dengan Frank van Kempen? Seperti yang sudah dibocorkan beberapa media Belanda, Frank van Kempen akan menduduki posisi asisten pelatih timnas Indonesia U33. Regy Blinker memiliki karier mentereng sebagai pemain sepak bola. Ia memulai karier sepak bolanya bersama Feyenoord Rotterdam di usia 17 tahun pada 1986. Tak tanggung-tanggung, pria yang dulunya aktif berperan sebagai winger kiri ini 10 tahun membela Feyenoord Rotterdam. Dalam rentang tersebut, Regy Blinker mengoleksi 58 gol dan 4 assist dari 305 penampilan. Berkat bantuan Regy Blinker, Feyenoord Rotterdam memenangkan 1 trofi Eredivisie dan 5 gelar KNVB Cup. Berkat performa impresifnya bersama Feyenoord Rotterdam, Regy Blinker sempat 3 kali membela timnas Belanda senior dalam rentang 1993 sampai 1940. Setelah meninggalkan Feyenoord Rotterdam pada 1996, Regy Blinker sempat membela Den Bosch, Sheffield Wednesday, Celtic FC, RBC, dan akhirnya pensiun bersama Sparta Rotterdam pada 2003. Melihat deretan nama yang dalam perjalanan ke Indonesia, Regy Blinker mungkin nama yang paling pas menjadi Direktur Teknik PSSI. Pengalaman segudangnya sebagai pemain disinyalir dapat menciptakan iklim sepak bola yang kondusif di tanah air. Jika benar menjadi Direktur Teknik PSSI, Regy Blinker akan full-time tinggal di Indonesia.
ia akan berkeliling Indonesia membantu mengembangkan sepak bola tanah air. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih dan ikut bertandang ke markas Chelsea. Sebelumnya, bek 28 tahun tersebut mengalami cedera di area pergelangan kaki pada leg pertama yang berlangsung pekan lalu. Ketika itu, bek timnas Indonesia tersebut berbenturan dengan Trevoh Chalobah pada menit ke-79 dalam duel leg pertama babak 16 besar Conference League kontra Chelsea. Pelatih Copenhagen, Jacob Nijstrup, kala itu langsung mengganti Kevin Dix dengan Munache Garanaga. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut dipastikan masuk dalam skuad Copenhagen saat melakoni laga leg kedua babak 16 besar Conference League kontra Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat 14 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia. Kepastian tersebut ditulis dalam laman resmi klub. Jacob Nijstrup membawa 22 pemain dalam lawatannya ke London. Pada laga leg pertama, Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kevin Dix dan kawan-kawan melakoni misi mustahil saat bertandang ke London. Terlepas dari dimainkan atau tidak pada pertandingan melawan The Blues, kabar Dix dibawa ke Inggris berarti menegaskan kondisi sang pemain yang sudah keluar dari ruang perawatan. Kabar ini sekaligus jadi angin segar bagi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang sudah masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia. Keberadaan Dix bakal memperkukuh pertahanan skuad Garuda yang memiliki Jay Itzes, Rizky Ridho, Mace Hilgers, Calvin Verdong, hingga Jordi Amat. Bek 28 tahun tersebut sudah merasakan caps bersama timnas Indonesia senior. Caps perdananya dirasakan saat timnas Indonesia berduel lawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayang, kebersamaannya di lapangan sangat singkat. Kevin Dix harus digantikan oleh Sandy Walsh karena cedera usai setengah jam bertanding. Akhirnya Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James sudah sah bela timnas Indonesia bisa debu saat jumpa Australia. Kabar ini dikonfirmasi dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di akun Instagram pribadinya. Ketiganya sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi. Ketiganya kini sudah bisa didaftarkan untuk skuad timnas Indonesia. Kabar ini juga menjadi tambahan kekuatan mengerikan bagi skuad timnas Indonesia. Ketiganya bisa memperkuat tim saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Alhamdulillah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia. Tulis Erick Thohir dilansir dari akun Instagram pribadinya. Ketiga pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini bisa memperkuat timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujarnya. Erick Thohir menegaskan bahwa ketiganya siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ketiganya siap mengusung misi agar Merah Putih tembus di Piala Dunia. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia, tulis Erick Thohir. Kita bawa Garuda mendunia, ujarnya. Sebelumnya, ketiganya sudah menjalani sumpah pewarganegaraan. Sumpah digelar pada 10 Maret 2025 di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Roma, Italia. Ketiganya datang membawa tambahan kualitas untuk timnas Indonesia. Emil Audero misalnya sudah malang melintang di Liga Italia. Saat ini, dirinya tampil di kasta kedua Liga Italia bersama Palermo.
Meski begitu, dirinya juga pernah memperkuat tim-tim besar Liga Italia seperti Juventus, Inter Milan, Sampdoria, hingga Como. Dirinya juga pernah tampil di timnas Italia dari level U15 sampai U21. Sementara itu, Dean James juga punya rekam jejak bagus di Liga Belanda. Dean James saat ini bermain di Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Liga Belanda. James bisa menguasai pos bek kiri dan penyerang sayap kiri. Satu nama terakhir yaitu Joey Pelupesi juga punya rekam jejak bagus. Pemain tengah berusia 31 tahun tersebut sudah kenyang pengalaman di Liga Inggris dan Liga Belanda selama karirnya. Septian Bagaskara janji balas kepercayaan Patrick Kluivert buat satu janji di Timnas Indonesia. Septian masuk dalam 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Pemain asal Dewa United ini akan bersaing bersama Ole Romeni, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka di posisi striker. Menariknya, dia datang dengan modal penting yakni 7 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Tentunya ada beberapa penilaian khusus dari Patrick untuk membawa pemain tersebut ke timnas. Septian Bagaskara menjelaskan bahwa sebelumnya dia fokus ke klub. Apalagi Dewa dalam persaingan ketat di papan atas klasemen Liga 1. Tentunya pemanggilan ke timnas adalah sebuah kebanggaan bagi pemain sepak bola. Tak menyangka karena saya waktu itu fokus dengan tim juga. Alhamdulillah ada panggilan timnas Indonesia, kata Septian Bagaskara dilansir dari laman PSSI. Pemain berusia 27 tahun ini melanjutkan, awalnya tidak terpikirkan untuk mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Saat ini dia optimis bisa memberikan kontribusi untuk timnas karena 2 laga di bulan Maret sangat krusial. Mereka akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersyukur dan ya perasaannya pasti senang. Bisa dipanggil dan dipercaya menjadi bagian timnas Indonesia dalam menghadapi 2 pertandingan ke depan, ujarnya. Septian siap menjawab kepercayaan saat diberikan kesempatan Patrick untuk bermain. Membela timnas adalah sebuah tugas penting dan harus mereka maksimalkan dengan baik. Tentunya, dia menyadari bahwa persaingan di skuad Garuda sangat ketat saat ini. Semua pemain yang berada di lapangan tentu akan berjuang keras memberikan hasil maksimal untuk Indonesia. Harapan saya pasti memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Siapapun nanti yang akan dipercaya buat main pastinya ingin tampil maksimal dan berjuang buat timnas Indonesia. Kita saling support satu sama lain dan memaksimalkan setiap pertandingan, ujarnya. Semua aspek sudah direncanakan. Patrick Kluivert tak sabar pimpin timnas Indonesia. Patrick akan memimpin skuad Garuda bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga penting yang harus mereka hadapi di bulan Maret adalah melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 dan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Hasil maksimal di laga tersebut akan membuat Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa semua rencananya sudah disampaikan. Saat ini tantangan utama adalah waktu yang mepet dan ini harus dimaksimalkan dengan baik. Rencananya, semua pemain akan terbang ke Australia pada 16 Maret dari Indonesia. Mereka yang berkarir di luar negeri akan menyusul dengan penerbangan langsung ke sana. Ya, sekarang Anda tahu, dengan presentasi semuanya sangat terorganisasi. Tetapi sekarang semakin nyata, kata Patrick Kluivert dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih berusia 48 tahun tersebut ini sudah tidak sabar untuk bertemu dengan semua pemainnya. Saat ini mereka dalam misi penting untuk mengantar Indonesia berlaga di Piala Dunia. Selain itu, dia cukup percaya diri karena semua aspek sudah dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, ini jadi aspek penting agar mereka bisa mendapatkan hasil maksimal. Saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata. Jadi kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Ujarnya, Patrick berharap semua pemain pilihannya bisa merapat ke timnas Indonesia. Dia akan coba memberikan pendekatan terbaik agar mereka bisa menciptakan chemistry maksimal.
Tentunya, dia menyadari bahwa 2 pertandingan bulan Maret ini sangat krusial dan berharap bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi, saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan tentunya, ujarnya. Sandy Walsh berpeluang hadapi bintang Liga Arab Saudi yang dipimpin Cristiano Ronaldo. Sejak Saudi Pro League mengucurkan dana tak terbatas pada 2023, praktis belum pernah ada cipratannya untuk sepak bola Indonesia. Transfer jor-joran yang dimulai sejak Cristiano Ronaldo diboyong Al Nassr pada 2023 itu belum pernah dirasakan klub atau pemain Indonesia. Hal itu lantaran tak ada klub Indonesia yang tampil di Liga Champions Asia, juga karena format wilayah yang diterapkan AFC. Hingga musim lalu, klub dari wilayah barat hanya akan bertemu klub wilayah timur pada babak final kompetisi AFC. Per musim ini, format baru AFC Champions League Elite memungkinkan klub dari 2 wilayah bertemu lebih dini. Kabar baiknya, terdapat 1 pemain Indonesia yang masih tersisa di ajang ini, yaitu Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos. Yokohama bakal berlaga di babak 8 besar Asia, dan dipastikan bertemu klub dari wilayah barat. Terdapat 4 klub Asia Barat yang lolos ke babak ini, yaitu Al Hilal, Al Ahly, Al Nassr, dan Al Sadd. Hanya Al Hilal yang sudah dipastikan tidak akan bertemu Yokohama, lantaran ditaruh di bagan berbeda sebagai juara grup barat. Yokohama akan bertemu salah satu di antara 2 klub Arab Saudi Al Ahly, Al Nassr, dan klub Qatar Al Sadd. Sandy Walsh pun berpeluang menghadapi bintang-bintang dunia yang didatangkan Al Ahly dan Al Nassr. Al Ahly besutan Jorge Jesus memiliki Matthias Jaisle memiliki pemain besar seperti Franck Kessie, Riyad Mahrez, Ivan Toney, Merih Demiral, hingga Gabi Veiga. Al Nassr asuhan Stefano Pioli punya skuad mewah berisi John Duran, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte, hingga Kapten Cristiano Ronaldo. Babak perempat final, semifinal, dan final bakal digelar secara terpusat di Arab Saudi. Drawing akan dilakukan oleh AFC pada Senin, 17 Maret 2025 mendatang. Akankah Sandy Walsh bakal berkesempatan berduel melawan Ronaldo? Supporter Timnas Indonesia siapkan koreografi untuk lawan Bahrain. Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter Timnas Indonesia sepertinya telah menyiapkan koreografi spesial untuk laga ini. Hal ini terungkap lewat unggahan akun Instagram @lagrandeindonesia12. Sebagai informasi, supporter sebelumnya juga telah membuat koreografi raksasa ketika Timnas Indonesia menjamu Jepang pada bulan November lalu. Koreografi tersebut menggambarkan Gundala melawan Godzilla. Gundala merupakan tokoh pahlawan komik dari Indonesia. Di sisi lain, Godzilla adalah tokoh monster raksasa dari Jepang. Sayang, kala itu Timnas Indonesia belum bisa meraih kemenangan. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal melawan Australia sebelum bertemu Bahrain. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib menghindari kekalahan ketika bertemu Australia dan Bahrain bila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sementara menempati peringkat ketiga Grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Poin tersebut terpaut 1 angka saja dari Australia yang berada di urutan kedua. Namun, posisi Timnas Indonesia juga belum aman. Pasalnya, tim Merah Putih memiliki poin sama dengan 3 tim lain yang berada di bawahnya. Perlu diketahui, 2 tim yang finish di peringkat 2 besar akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang mengakhiri perjuangan di peringkat ketiga dan keempat bakal tampil di babak selanjutnya. Sedangkan 2 tim terbawah harus tereliminasi. MS Hilgers ungkap 2 kekuatan utama Timnas Indonesia, sebut 1 lawan paling kuat. Indonesia saat ini dalam performa positif, terutama dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia. Datang sebagai tim kuda hitam, skuad Garuda bertahan di posisi ketiga klasemen grup C. Namun, mereka bisa terus melanjutkan kejutan karena jarak di posisi kedua tidak terlalu jauh. Mees Hilgers menjelaskan bahwa timnas Indonesia saat ini cukup potensial. Menurutnya, ada dua aspek penting yang jadi kekuatan utama, yakni karena banyak diisi pemain muda dan komposisi tim yang solid. Selain itu, hadirnya Patrick bisa membawa banyak perubahan positif di timnas. Apa yang saya rasakan tentang semuanya dan tentang skuad Indonesia saat ini adalah bahwa kami selalu memiliki tim yang kuat dan muda yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan pelatih baru, kami akan berkembang sebagai pemain, kata Miss Hilgers dilansir dari laman FIFA. Pemain FC20 ini mengakui bertarung di kualifikasi Piala Dunia tidak mudah. Saat ini di grup C hanya Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. 5 tim lain akan bertarung untuk memperebutkan posisi runner-up di grup ini. Namun, dia percaya bahwa skuad Garuda memiliki komposisi tim yang lebih baik dari lawan lainnya. Saya sangat percaya diri. Saya pikir, selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan yang akan kami hadapi. Saya tidak akan berkomentar tentang tim lain, tetapi saya sangat percaya dengan skuad kami. Ketika saya melihat kualitas kami, saya pikir kami memiliki peluang besar. Lanjutnya, Meis menambahkan bahwa saat ini tujuan utama dalam karirnya saat ini. Dia ingin membawa Twente untuk bisa terus naik di klasemen karena mereka berada di posisi keempat klasemen. Di sisi lain, membawa Indonesia berlaga di Piala Dunia akan jadi fokus utama pemain berusia 23 tahun tersebut. Bersama Twente, saya ingin finish setinggi mungkin di Liga. Bersama Indonesia, tujuan saya adalah lolos ke Piala Dunia. Keduanya bisa dicapai dan saya sepenuhnya fokus untuk mewujudkannya, tutupnya. Tak gentar dengan persaingan kiper timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Tujuan saya menimba ilmu. Nadeo Argawinata tidak gentar sama sekali dengan persaingan kiper di timnas Indonesia. Penjaga gawang Borneo FC itu mengaku tujuannya adalah untuk menimba ilmu. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 3 penjaga gawang dalam daftar 27 pemain sementara. Mereka adalah Marten Paes, Nadeo, dan Hernando Ari. Namun, kemungkinan akan ada yang terdegradasi seturut masuknya Emil Audero. Nadeo mengatakan sangat antusias akan satu tim bersama dengan Emil dan kembali bersua dengan Paes. Jadi, ia akan berusaha menyerap ilmu dengan 2 kiper tersebut. Emil saat ini memperkuat Palermo dan sempat membawa Inter Milan juara Liga Italia 2023 sampai 2040. Sementara itu, Paes kini masih memperkuat FC Dallas. Saya pikir tujuan saya di sana selain memberikan yang terbaik, saya juga ingin menimba ilmu dari mereka berdua lah, kata Nadeo di Bogor belum lama ini, dikutip Kamis, 13 Maret 2025. Kapan lagi satu tim peraih Scudetto bersama Inter Milan, Emil Audero. Marten Paes yang sudah kami tahu semua kemampuannya. Jadi ini kesempatan besar untuk belajar bagi saya, ujarnya, tambahnya. Dalam laga terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Australia dalam fase grup C. Laga itu akan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Saat ini, Timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Mereka sekali menang, 3 imbang, dan 2 kali kalah. Jelang Timnas Indonesia versus Australia, media Australia. Ketakutan Socceroos gagal lolos. Piala Dunia 2026. Media Australia, Sydney Morning Herald, ketakutan Timnas Australia gagal lolos Piala Dunia 2026. Ketakutan itu semakin nyata jelang laga matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
yang mempertemukan Timnas Australia versus Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium. Sydney Morning Herald menyebut pemilihan pemain akan sangat krusial bagi Timnas Australia dalam laga Maret 2025 yang mana dipertemukan dengan Timnas Indonesia kandang 20 Maret 2025 dan Cina tandang 25 Maret 2025. Ironisnya, pelatih Timnas Australia Tony Popovic sering membuat blunder dalam melakukan pemanggilan pemain. Kondisinya semakin parah karena Timnas Australia dilanda badai cedera saat ini. Saat ini sudah ada 3 bek andalan Timnas Australia yang dipastikan absen melawan Timnas Indonesia. Mereka ialah Harry Souttar, Alessandro Circati, dan Hayden Matthews. Kondisi ini menyulitkan Timnas Australia yang sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026. Meski kini duduk di posisi 2 klasemen yang menjadi batas akhir tim lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Australia hanya unggul 1 angka dari Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pemilihan pemain akan menentukan peluang Timnas Australia ke Piala Dunia, tulis Sydney Morning Herald dalam judul artikel yang mereka buat Kamis 13 Maret 2025. Untuk menjadi 48 peserta Piala Dunia 2026, Australia wajib menyapu bersih 6 poin yang tersedia bulan ini, yakni saat bertemu Timnas Indonesia dan Cina. Pelatih Tony Popovic akan mengumumkan skuadnya pada Jumat, 14 Maret 2025, lanjut Sydney Morning Herald. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovic membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah, tegas Sydney Morning Herald. Sydney Morning Herald juga memprediksi 26 nama yang dipersiapkan Tony Popovic untuk melawan Timnas Indonesia dan China. Nama-nama top seperti Harry Souttar, Alessandro Circati hingga Riley Meghri tak masuk ke dalam daftar. Mengenal Jordi Kluivert, sosok video analis baru Timnas Indonesia, pernah bekerja dengan Tom Hay dan Patrick Kluivert. Mereka bakal mempersiapkan tim untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Duel tersebut bakal dilaksanakan pada 20 dan 25 Maret 2025. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah tiba di Jakarta saat perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Perlahan para asisten pelatih Timnas Indonesia mulai menyusul ke Jakarta. Salah satunya adalah Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Keduanya bakal tiba di Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025. Baca juga, Menpora tegaskan Indonesia siap jadi tuan rumah yang baik saat jamu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram Denny Lanzaat. Denny Lanzaat dan Alex Pastoor tidak datang sendirian. Keduanya satu pesawat dengan Quentin Jacoba. Namun, sosok yang duduk di samping Alex Pastoor masih belum familiar. Usut punya usut, sosok tersebut adalah Jordi Kluivert. Berdasarkan rekam jejaknya, dia adalah sosok video analisis selama aktif di dunia sepak bola. Kemungkinan sosok pria asal Belanda tersebut bakal jadi video analis Timnas Indonesia yang baru. Jordi Kluivert sendiri baru berusia 32 tahun. Meski masih muda, pria asal Belanda tersebut sudah kenyang dengan pengalaman. Pasalnya, dirinya sudah pernah berkarir di sejumlah tim-tim Liga Belanda. Dikutip dari Transfermarkt, dirinya mengawali karirnya di Akademi PC Zwolle sebagai video analis pada 2021 sampai 2022. Tak butuh waktu lama, dirinya naik pangkat ke tim U21 PC Zwolle pada 2022 sampai 2023. Setelah musim itu berakhir, Jordi hijrah ke SC Heerenveen yang dilatih oleh Kees van Wonderen. Kala itu, dia juga bekerja sama dengan pemain Timnas Indonesia saat ini, yaitu Tom Hay. Kebersamaan Jordi hanya berlangsung semusim lalu hijrah ke tim Adana Demirspor di Turki yang kala itu dilatih oleh Patrick Kluivert. Usai masa kepelatihan Kluivert tuntas, dirinya bekerja di tim kasta ketiga Liga Italia Triestina. Namun, berdasarkan data dari Transfermarkt, dia masih di bawah kontrak sampai 30 Juni 2026.
Pernah juara bersama Patrick Kluivert, Joey Pelupesi tak sabar gabung timnas Indonesia. Joey bersama Emil Audero dan Dean James sudah menyelesaikan proses pemindahan kewarganegaraan. 3 nama tersebut diproyeksikan bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia di bulan Maret ini. Tepatnya saat pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Joey Pelupesi menjelaskan bahwa membela timnas Indonesia cukup spesial. Namun, dia mengakui sampai saat ini belum pernah ke Indonesia dan belum lancar berbahasa Indonesia. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum pernah berlibur ke sana, kata Joey Pelupesi dilansir dari laman Het Belang van Limburg. Pemain Lommel SK ini menambahkan bahwa darah Indonesia mengalir dari sang kakek neneknya yang berasal dari Maluku. Hal ini membuat dia sangat bersemangat saat bisa memiliki peluang bermain dengan skuad Garuda. Dia berjanji akan memberikan kontribusi maksimal saat dipercaya oleh tim pelatih. Selain itu, laga kandang melawan Australia di Stadion Utama Bung Karno akan jadi perjalanan pertamanya ke tanah air. Ini menjadi sebuah pengalaman penting sebagai pemain bola yang memiliki darah Indonesia. Tapi, saya akan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar. Jika saya bisa bermain untuk negara tempat kakek dan nenek saya dilahirkan. Itu membuat saya bangga dan darah Indonesia mengalir di nadi saya berkat mereka, ujarnya. Joey menilai bahwa adaptasi bukan masalah besar saat dia bermain untuk timnas Indonesia. Pasalnya, sudah ada beberapa pemain keturunan yang membela skuad Garuda dan beberapa nama merupakan pemain kunci di sana. Selain itu, dia cukup mengenal pelatih kepala Patrick Kluivert sebelum memimpin timnas. Dia sempat menjadi pemain Jong20 yang dipimpin oleh Patrick dan sempat meraih juara di sana. Ini jadi modal penting agar dia bisa segera mengerti dengan keinginan pelatih tersebut. Akan sangat istimewa untuk mengalami hal itu di usia 31 tahun. Ada banyak orang Belanda di dalam staf pelatih dan Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih saya ketika saya menjadi juara bersama Jong20, ujarnya.